Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita diberi kesehatan pada hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Dan juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudari-saudari kita saat ini yang akan datang dan yang terdahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan berceramah tentang isi kandungan surat pendek. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan setelah surat An-Nas. Melalui surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ilmu tauhid atau keesaan Allah. Bahkan, surat Al-Ikhlas memiliki keistimewaan atau manfaat saat dibaca berulang kali. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 di dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq sendiri diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya yaitu waktu subuh, dan juga terdiri dari 5 ayat. Surat ini tergolong surah Makkiyah. Inti dari surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surat An-Nas adalah surat penutup atau surat ke-114 dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yaitu yang berarti manusia. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah yang terdiri dari 6 ayat. Isi surah ini adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas sama-sama mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Surat Al-Falaq sendiri memerintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan yang samar, sedangkan surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan setan, dari kaum jin dan juga dari manusia. Inti dari surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surat Al-Mu'awwizat adalah surat yang terdiri dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Mu'awwizat memiliki kedudukan yang tinggi di antara surah-surah lainnya. Membiasakan membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizat merupakan sunnah Rasulullah SAW. Banyak keutamaan dan manfaat yang akan kita dapatkan jika kita membiasakan diri membacanya. Uqbah bin Amir menerangkan, ketika saya sesat jalan dalam suatu perjalanan bersama dengan Rasulullah SAW, beliau membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan aku pun disuruhnya juga untuk membacanya. Ada 4 waktu terbaik yang didasarkan pada hadis-hadis Nabi, yaitu yang pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Waktu pagi merupakan awal dari siang, sedangkan sore hari merupakan awal dari malam. Setiap manusia pasti tidak luput dari keburukan, baik yang datang dari diri sendiri ataupun dari orang lain yang tidak suka dengannya. Untuk menghindari keburukan ini, seorang manusia hanya bisa meminta perlindungan kepada Allah. Salah satunya dengan membaca 3 surat ini pada saat pagi dan sore hari. Yang kedua, pada saat sebelum tidur. Membaca 3 surat terakhir Al-Quran sebelum tidur adalah sesuatu yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi. Selain sebagai perlindungan dari sesuatu yang buruk, hal ini juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga surat ini menjadi pendingin dari gangguan jin dan syaitan sampai saat bangun tidur. Yang ketiga, pada saat ingin meruqyah, bacaan surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas juga bisa menjadi doa dan wirid penyembuhan ketika sakit. Hal ini pernah dituliskan dalam kitab Sahih Bukhari pada bab meniupkan bacaan ketika ruqyah. Selain itu, masalah ini juga pernah dijelaskan di dalam sebuah hadis.
Yang keempat, pada saat setelah sholat fardu. Waktu terbaik berikutnya untuk membaca 3 surat terakhir dalam Al-Quran ini adalah pada saat selesai melakukan sholat fardu. Masing-masing surat tersebut bisa dibaca 1 kali. Hal ini sesuai dengan hadis dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawwidzatain di akhir sholat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Demikian ceramah agama yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.